Assalamualaikum, apa kabarmu? Assalamualaikum, apa kabarmu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabarmu? Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Semoga di pagi yang cerah ini kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, bahagia. Yes. Baiklah anak-anakku semuanya yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru cintai. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama-sama demi kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk anak-anak semuanya ikuti Bu Guru ya. Tanganku ada 2, 5 jari-jarinya. Ku angkat bersama-sama, mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Anak-anakku semua yang Bu Guru sayangi dimanapun kalian berada, khususnya di kelas 1. Pada kesempatan pagi ini, anak-anak akan belajar bersama Bu Siti Mesaroh dari Korwil Campurokto Timur pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 1 semester 1 bab 3 tentang materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum Bu Guru sampaikan materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bu Guru akan awali dulu dengan bernyanyi tentang lagu Rukun Iman dengan nada kodok ngorek. Yuk anak-anakku semua ikut bernyanyi ya bersama-sama Bu Guru lagu tentang Rukun Iman. Rukun iman ana 6 perkara ingkang dingin iman marang Allah. Kaping pindho iman malaikatullah. Kaping telu iman kitabullah. Kaping papat iman Rasulullah. Kaping lima iman tina kiamat. Kaping enam iman qada-qadar. Kabeh mau kudu dingerteni. Itu rukun iman yang 6 yang harus kita ketahui. Namun pada kesempatan ini Bu Guru akan sampaikan materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Jadi, iman artinya percaya. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah, percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, apakah kalian yakin kalau Allah itu ada? Jawabannya pasti harus yakin bahwa Allah itu ada. Kita wajib percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya kalau Allah itu ada? Coba anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan
kalau Allah itu ada? Buktinya apa? Ayo. Buktinya bisa kita lihat di alam semesta ini. Seperti contohnya, adanya kita semua, adanya ayah ibu, adanya kakek nenek, adanya adik kakak, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya binatang kesayangan kita, adanya pegunungan, adanya sungai, adanya lautan, dan adanya langit beserta isinya. Masya Allah, banyak sekali buktinya. Semua itu adalah ciptaan Allah yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Adanya ciptaan pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu semua namanya Al-Khaliq atau Sang Pencipta, yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang diciptakan itu namanya makhluk. Ingat ya anak-anakku semua, yang menciptakan itu namanya Al-Khaliq, dan yang diciptakan itu namanya makhluk. Baiklah anak-anakku semua yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan. Yuk kita menyanyi dulu ya. Judulnya Agamaku Islam. Lagunya diambil dari nada Topi Saya Bundar. Yuk anak-anak semua bareng-bareng nyanyi ya. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Yang kedua, Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Iya, pinter anak-anakku semua, cerdas kalian semua bisa bernyanyi sama-sama. Nah, anak-anakku semua yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan, sekarang kita akan bahas bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang boleh disembah, tidak boleh menyembah selain Allah. Kalau menyembah selain Allah itu namanya musyrik, perbuatannya disebut syirik. Orang musyrik itu dosa besar, dosa yang tidak akan pernah mendapat ampunan dari Allah. Orang musyrik balasannya akan masuk di neraka. Anak-anakku semua, apakah kalian tahu siapakah orang musyrik itu? Orang musyrik adalah yang menyembah selain Allah. Contohnya, menyembah kepada gunung, menyembah kepada lautan, menyembah kepada matahari, menyembah kepada pohon besar, menyembah kepada batu-batuan. Itu semua adalah termasuk orang-orang musyrik. Mereka itu tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah karena termasuk dosa besar. Nah, anak-anakku semua, sekarang coba kita lihat pada halaman 17. Di sini ada gambar dua anak sekolah
laki-laki dan perempuan yang sedang menunjukkan identitas dirinya, kemudian menunjukkan ciri-cirinya, apa yang ada pada dirinya. Ternyata mereka berdua menyebutkan dia memiliki 2 tangan, dia memiliki 2 mata, dia memiliki 1 hidung, dia memiliki 1 mulut, dan dia memiliki 2 kaki. Sekarang tugas kalian, coba kalian lihat temannya dan berhadap-hadapan. Apa yang ada pada temanmu? Sama apa tidak yang dimiliki temanmu? Coba lihat matanya, sama apa tidak? Ternyata betul, sama. Matanya ada 2. Apalagi yang sama? Mulutnya sama, ada 1. Apalagi yang sama? Hidungnya sama, ada 1. Kemudian apalagi yang sama? Ternyata tangannya juga sama, ada 2. Iya, betul. Kemudian apalagi? Oh, kakinya juga sama, ada 2. Pinter kalian ya, hebat kalian. Bisa menyebutkan anggota tubuhmu. Ternyata sama dengan yang dimiliki oleh temanmu. Itu semua membuktikan bahwa Allah SWT yang menciptakan kita semua. Sama-sama bentuknya, sama-sama jumlahnya. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT karena Allah lah yang menciptakan kita semua. Anak-anakku semua yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan, setelah kita melihat diri kita, selanjutnya kita akan melihat lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu lingkungan di sekitar rumah dan lingkungan di sekitar sekolah. Di lingkungan sekolah, kita juga punya teman bermain, teman-teman yang sebaya dengan kita, teman-teman satu kelas, atau teman-teman di lain kelas. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, semuanya sama, semuanya adalah teman kita. Oleh karena itu, kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling mencintai. Sedangkan teman-teman di lingkungan rumah, teman-teman yang selalu bermain dengan kita di rumah, yang rumahnya dekat dengan kita, yang rumahnya bersebelahan dengan kita, itu namanya tetangga kita. Kepada mereka, teman-teman kita yang di rumah, juga kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, ya. Tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh pilih kasih. Semuanya adalah teman-teman kita, ya. Seperti sayangnya Allah kepada makhluknya, seperti cintanya Allah kepada makhluknya, dan cintanya Allah kepada kita semua. Begitu ya anak-anakku semua. Baiklah anak-anakku semua, untuk selanjutnya kita bisa lihat pada halaman 19. Bu Guru akan kasih soal untuk kalian, ya. Kalian bisa lihat pada kolom ayo berlatih. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dan harus kalian jawab dengan benar. Soal yang pertama, sebutkan 5 anggota tubuhmu. Yang kedua, mata gunanya untuk titik-titik. Soal yang ketiga, kepada orang tua kita harus titik-titik. Soal yang keempat, dengan saudara di rumah kita harus titik-titik. Soal yang kelima, kepada guru kita harus titik-titik. Nah, itu soal 5 yang harus kalian jawab dengan benar. Anak-anakku semua yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru cintai, dari tadi anak-anak sudah banyak belajar dengan Bu Guru dan akhirnya pelajaran sudah selesai. Untuk itu, mari kita akhiri pelajaran agama Islam pada hari ini dengan kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Yuk kita baca sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.